tentunya sehat, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama tersebut disebut dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang indah dan agung tersebut merupakan kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai pencipta dan pemelihara seluruh alam semesta ini beserta isinya. Nah, dalam materi ini kita akan belajar tentang beberapa nama Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang teragung dan terbaik. Jumlahnya ada 99. Kita umat Islam dianjurkan untuk berdoa dan bertasbih kepada Allah dengan mengucapkan Asmaul Husna. Sebagai umat Islam, kita harus mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengakui sifat As-Somad. As-Somad artinya Allah Maha Dibutuhkan. Allah menjadi tempat satu-satunya manusia bersandar dalam kehidupan sehari-hari. Allah yang memenuhi semua kebutuhan manusia. Bahkan Allah sudah mengetahui kebutuhanmu sebelum kamu tahu sendiri apa kebutuhanmu. Hal itu difirmankan Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat kedua. Allah Hus-Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang bisa kita terapkan dari pengakuan sifat As-Somad. Yang pertama adalah menjadikan Allah sebagai tempat satu-satunya kita meminta. Yang kedua adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar kita. Yang ketiga adalah membantu teman atau orang lain dengan pikiran, perkataan yang baik atau dengan tenaga kita. Yang kedua adalah mengakui sifat Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya adalah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah yang ada di atas muka bumi ini, yang hidup, yang bergerak, yang mati, semua atas kuasa dan kehendak Allah. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menghalangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah akan berfirman, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dari firman tersebut sangat jelas bahwa mudah bagi Allah untuk menciptakan atau menghancurkan segala sesuatu. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa kita terapkan sebagai wujud dari pengakuan atas sifat Al-Muqtadir. Yang pertama adalah selalu berusaha dan berdoa kepada Allah ketika menginginkan sesuatu. Yang kedua, menyerahkan segala urusan kepada Allah apabila keinginan kita tidak tercapai. Yang ketiga adalah tidak berbuat sombong. Yang ketiga adalah mengakui sifat Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Maha Mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk mendahulukan siapapun atau apapun yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendahulukan sesuatu kecuali ada kebaikan dan hikmah di baliknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menunda sesuatu kecuali ada hikmah dan kebaikan di dalamnya. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan azab sebelum Allah menurunkan peringatan. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud dari mengimani Al-Muqaddim. Yang pertama adalah selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan sia-sia tanpa tujuan.
Dan yang keempat adalah tidak mendahulukan kepentingan satu orang dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Yang keempat adalah mengakui sifat al-baqi. Al-baqi artinya adalah yang maha kekal. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini semua akan hancur dan binasa. Dan satu-satunya yang kekal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah yang pantas untuk kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah contoh dari ketidakkekalan manusia. Yang pertama adalah bahwa waktu yang ada cepat berlalu seiring dengan peredaran bulan dan matahari. Masih kita ingat bahwa kemarin kalian baru saja duduk di bangku kanak-kanak, dan sekarang kalian sudah duduk di bangku kelas 6 SD. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ketidakkekalan manusia. Selanjutnya kalian akan tumbuh dewasa, tumbuh menua, kemudian kalian akan mati. Kita semua akan mati. Nah, demikian pembelajaran PAI Bab 3 hari ini. Jangan lupa kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.